Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali, dan pada kali ini kami kembali berbagi info-info untuk soal-soal ujian P3K. Dan pada kesempatan ini kami ingin berbagi untuk uji kompetensi penyuluh. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat membantu dan memberi kemudahan dan berguna bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi setiap gerak langkah kita. Terima kasih atas dukungannya kepada channel ini, dan bagi rekan-rekan yang baru berkunjung di channel ini, kami ucapkan terima kasih atas kunjungannya, dan jangan lupa untuk memberi dukungan terhadap channel ini dengan cara like-nya, komennya, dan juga subscribe-nya, dan sekaligus untuk mengklik lonceng notifikasinya agar kami terus bersemangat membagikan info-info menarik dan terbarukan. Baiklah, mari sama-sama kita awali pembahasan kita kali ini dengan bersama melafazkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok masyarakat atau anggota masyarakat yang berada dalam suatu wilayah kerja seorang penyuluh agama adalah pilihan jawabannya: A. Masyarakat sasaran, B. Masyarakat binaan, C. Kelompok sasaran, D. Kelompok binaan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu masyarakat sasaran. Soal yang berikutnya, faktor-faktor pembentuk tingkah laku manusia kecuali: A. Insting, B. Adat kebiasaan, C. Motivasi, D. Etika moral. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu etika moral. Soal yang berikutnya, tahap pembentukan kelompok binaan adalah kecuali: A. Tahap konsolidasi, B. Tahap konsultasi, C. Tahap persiapan, D. Tahap pembentukan. Dan jawaban yang benar ditunjukkan pada poin B, yaitu tahap konsultasi. Soal yang berikutnya, di bawah ini merupakan unsur dalam kegiatan penyuluhan kecuali: A. Petugas penyuluh, B. Materi penyuluh, C. Media penyuluh, D. Alat bantu penyuluh. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu material penyuluh. Soal yang selanjutnya, di bawah ini yang bukan merupakan indikator keberhasilan penyuluh. Ulangi, di bawah ini yang bukan merupakan indikator keberhasilan penyuluh adalah: A. Peningkatan kelas kelompok, B. Penumbuhan kelembagaan pelaku utama RTP, C. Peningkatan aset dan omset kelompok atau perorangan, D. Peningkatan jumlah pendamping manajemen usaha. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu peningkatan jumlah pendamping manajemen usaha. Soal yang selanjutnya, menurut teori ini, masyarakat mempunyai menjalankan fungsinya masing-masing sehingga terdapat keteraturan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam masyarakat. Pilihan jawabannya: A. Teori difusi, B. Teori adopsi, C. Teori sosiologi, D. Teori fungsionalis.
Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu teori fungsionalis. Soal yang berikutnya, siapa sebenarnya yang disuluh atau ditujukan kepada siapa penyuluhan dilakukan? Adalah pengertian A. Sasaran penyuluh, B. Subjek penyuluh, C. Objek penyuluhan, D. Masyarakat penyuluh. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu sasaran penyuluh. Soal yang berikutnya, di bawah ini merupakan tahap penerimaan inovasi kecuali A. Knowledge, B. Persuasion, C. Motivation, D. Confirmation. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu motivation. Soal yang berikutnya, seseorang kemudian yang akan mencari pembenaran atas keputusan mereka dan kemudian mengubah keputusan yang tadinya menolak jadi menerima. Inovasi setelah melakukan evaluasi merupakan tahap penerimaan inovasi yang disebut A. Pengambilan keputusan, B. Pengetahuan, C. Implementasi, D. Konfirmasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu konfirmasi. Soal yang selanjutnya, di bawah ini merupakan tahap adopsi atau pengambilan formasi penyuluhan kecuali A. Tahap interest, B. Tahap trial, C. Tahap evaluasi, D. Tahap persuasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu tahap persuasion. Soal yang berikutnya, di bawah ini merupakan kegiatan dalam rangka penyuluhan adalah A. Persuasi informasi, B. Penerimaan informasi, C. Pemasaran inovasi, D. Pengadopsian inovasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu pemasaran inovasi. Soal yang berikutnya, perubahan perilaku yang terjadi dilakukan oleh sasaran tersebut berlangsung melalui proses belajar merupakan pengertian penyuluhan sebagai A. Proses penyediaan sarana belajar, B. Proses pendidikan, C. Proses pemberdayaan masyarakat, D. Proses pengembangan komunitas sasaran. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu proses pendidikan. Soal yang berikutnya, di bawah ini ciri-ciri propaganda di antaranya A. Memberikan insentif bagi penerima, B. Bersifat berulang kali, C. Dilakukan saat dibutuhkan saja, D. Dikomunikasikan pada waktu yang tepat. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu dilakukan saat dibutuhkan saja. Soal yang berikutnya, manfaat SI dan TI dalam rangka penyuluhan adalah A. Terdeskripsikannya kegiatan penyuluhan secara online, B. Kegiatan dalam penyuluhan lebih efektif dan efisien, C. Sasaran dalam penyuluhan bisa diperluas area jangkauannya, D. Pelaksanaan penyuluhan lebihlah praktis. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu kegiatan dalam penyuluhan lebih efektif dan efisien. Soal yang selanjutnya,
Manakah berikut pernyataan tentang proses penyuluhan yang benar? A. Penyuluhan merupakan kegiatan yang dilakukan secara berulang dengan tujuan tertentu. B. Penyuluhan merupakan bagian proses pendidikan non-formal. C. Penyuluhan merupakan bentuk implementasi advokasi lembaga swadaya masyarakat. D. Penyuluhan merupakan proses adopsi dari informasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu penyuluhan merupakan bagian proses pendidikan formal. Soal yang berikutnya. Tujuan pemetaan kelompok sasaran di bawah ini kecuali A. Dapat mengimplementasikan mengenai apa yang sudah diberikan oleh penyuluh. B. Dapat merinci materi yang lebih spesifik. C. Diseminasi informasi menjadi tidak fokus. D. Memudahkan dalam memilih metode dan pendekatan dalam penyuluhan. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu diseminasi informasi menjadi tidak fokus. Soal yang selanjutnya. Di bawah ini merupakan pemetaan kelompok sasaran dalam penyuluhan kecuali A. Kelompok masyarakat dilihat dari tingkatan sosial ekonominya. B. Kelompok masyarakat dilihat dari tingkatan budaya dan tata sosialnya. C. Kelompok masyarakat dilihat dari profesi. D. Kelompok masyarakat dilihat dari segi wilayah atau geografis. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin B, yaitu kelompok masyarakat dilihat dari tingkatan budaya dan tata sosialnya. Soal yang berikutnya. Penyuluhan mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kelompok masyarakat yang menjadi objek sasaran penyuluhan merupakan tahap dalam pembentukan kelompok sasaran dan binaan yang disebut A. Tahap persiapan. B. Tahap konsolidasi. C. Tahap pembentukan kelompok. D. Tahap observasi. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin A, yaitu tahap persiapan. Soal yang selanjutnya. Penyuluhan yang berbasis SI dan TI menggunakan perangkat di bawah ini kecuali A. Software. B. Hardware. C. Online. D. Sistem informasi data. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin C, yaitu online. Soal yang berikutnya. Di bawah ini, masyarakat penerima adopsi inovasi terbagi atas beberapa kelas kecuali A. Innovators. B. Early adopter. C. Legal. D. Motivators. Dan jawaban yang tepat untuk soal ini ditunjukkan pada poin D, yaitu motivators. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kami sajikan ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan, keridhaan, dan keberkahan pada setiap langkah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.